Nah, saudara-saudari, anak-anak terkasih, kemudian nasihat untuk anak-anak agar menghormati orang tua dalam bacaan pertama secara tidak langsung merupakan nasihat bagi orang tua juga. Jadi tidak kemudian tadi ya, orang tua saja dihormati, tapi juga orang tua perlu memperhatikan ini. Sudah menjadi kewajiban anak-anak untuk menghormati orang tua, namun pihak orang tua pun harus sadar bahwa mereka perlu menampilkan diri sebagai orang tua yang memang layak dihormati. Nah, dari pengalaman, teladan orang tua amat berpengaruh pada anak-anak. Sebaliknya dapat terjadi jika orang tua tidak memberi teladan yang baik, maka anak-anak akan menyimpan trauma yang panjang dan kadang-kadang sulit disembuhkan. Itu mungkin saja terjadi karena sejak dari kecil anak memiliki kepercayaan penuh kepada orang tua mereka. Jika kepercayaan itu dilukai oleh teladan orang tua yang tidak baik, jangan heran jika anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang sulit. Ada ungkapan yang mengatakan demikian: mereka yang paling mampu menyakiti hati kita adalah orang-orang yang kita cintai. Ungkapan ini berlaku bagi anak-anak terhadap orang tua mereka maupun bagi orang tua terhadap anak-anak mereka sebagai pihak-pihak yang saling mencintai. Tadi dalam sabda juga dikatakan demikian: hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Istilah menyakiti ini dapat diartikan lebih luas karena dapat berarti membuat kecewa. Menyakiti hati anak-anak bukan hanya dengan kata-kata, tapi dapat juga dengan tindakan buruk dari bapak atau ibu yang menimbulkan kekecewaan. Nah, pesan bacaan kedua melengkapi bacaan pertama, terlebih karena dasar yang dipakai adalah kesaksian, sabda dan karya Yesus yang menghendaki keluarga bersatu dengan kasih. Semakin kelihatan bahwa ajaran Kristus dapat dikenakan pada seluruh anggota keluarga tanpa kecuali. Nah, zaman sekarang yang namanya parenting, yaitu pendidikan orang tua kepada anak menjadi penting. Ya, anak-anak sekarang zaman Gen Z, Gen Alpha, itu bagaimana cara mendidik anak-anak, orang tua itu perlu cara yang khusus, ya, supaya anak-anak ini juga tangguh, kuat, mengasihi orang tua, dan nanti ketika mereka sudah mandiri, mereka menjadi pribadi-pribadi yang dapat diandalkan, ya, tetap teguh dalam iman, memegang ajaran-ajaran Katolik yang baik, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang baik di masa depannya. Maka orang tua punya peran yang besar dalam hal mendidik anak-anak, sehingga anak-anak nanti tumbuh menjadi anak-anak yang baik, remaja yang baik, orang yang baik di kemudian hari, karena didikan orang tua yang sekuat tenaga mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh. Parenting zaman sekarang tidak gampang, ada segala macam tantangan yang dihadapi mendidik anak-anak Gen Z, Gen Alpha, tapi tentu saja dengan usaha pasti orang tua mampu untuk membimbing anak, kemudian nanti sungguh-sungguh memiliki moralitas yang baik, khususnya sebagai orang Katolik. Nah, kalau hari ini kita pesta keluarga kudus Nazaret, kita juga dapat meneladani keluarga kudus Nazaret yang mengalami perjuangan yang gak mudah untuk melaksanakan misi panggilan mereka, yaitu Yusuf dan Maria harus mengungsi ke Mesir supaya bayi Yesus selamat dari ancaman pembunuhan Herodes. Jarak Mesir, Israel, Mesir itu jauh. Kalau zaman sekarang ditempuh mungkin dengan kendaraan, dengan bis atau segala macamnya, tetapi zaman dulu bagaimana menempuhnya? Jalan kaki, naik onta, medannya berat, itu pasti berat ketika Bunda Maria, Bapak Yusuf membawa bayi Yesus supaya selamat dari ancaman Herodes. Dan mereka keluarga yang gak nyaman-nyaman saja hidupnya, penuh perjuangan, penuh tantangan, ada masuk zona resiko, keluar dari zona nyaman, untuk kemudian supaya karya keselamatan terus terlaksana. Dan syukur bahwasanya kita punya Santo Yusuf yang taat kepada kehendak Allah melalui tanda dari Tuhan, dari mimpi. Yusuf melaksanakan kehendak Allah supaya pergi ke Mesir, dan ketika pergi ke Mesir kembali lagi ke Israel, karya keselamatan terjadi, bayi Yesus itu selamat
dari ancaman pembunuhan Herodes. Syukur bahwa ada Santa Maria, Santo Yusuf yang menjaga bayi Yesus sehingga keluarga kudus itu dapat terus bertahan dalam situasi perjuangan hidup yang tidak mudah. Dan Yusuf itu segera melaksanakan kehendak dari Tuhan, tidak kemudian mikir-mikir, tidak menunda-nunda waktu, tidak berpikir nanti di Mesir harus tinggal di mana, makannya apa dan segala macamnya, tetapi pergi langsung bersama Bunda Maria. Tentu sekali lagi itu butuh perjuangan dan usaha keras. Nah, saudari-saudara, anak-anak terkasih, melalui kisah-kisah ini keluarga kudus Nazaret yang harus berjuang, kita pun tentu punya perjuangan hidup masing-masing dalam keluarga, dan tentunya dalam segala tantangan kesulitan yang kita hadapi, kita nggak perlu berkecil hati. Mari kita terus bertahan dalam iman, berkaca dari keluarga kudus yang hidup penuh perjuangan. Tentunya kalau tetap taat kepada perintah Allah, tetap melaksanakan kehendak Allah, moga-moga keselamatan juga dapat dialami oleh keluarga-keluarga Katolik yang mengimani Allah, mengimani keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Dan semoga dengan pesta keluarga kudus ini, keluarga-keluarga senantiasa mendapat berkat, mendapat bimbingan Roh Kudus, sehingga keluarga juga mengalami kasih, kegembiraan, damai sejahtera, kelancaran dalam perjuangan hidupnya, dan rukun satu sama lain antar orang tua dan anak-anak orang tua, dan juga dengan saudara-saudari dalam sebuah keluarga. Mari kita terus mohon penyertaan keluarga kudus Nazaret. Semoga keluarga kudus senantiasa menemani, membimbing langkah hidup setiap keluarga-keluarga Katolik dalam perjuangan dan peziarahan hidup di dunia ini maupun nanti kelak pada saatnya mendapat keselamatan dari Allah dengan hidup abadi. Maka dengan bimbingan keluarga kudus, kita juga mohon kepada Allah dalam doa, kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudara, anak-anak terkasih, sekarang mari kita meneguhkan iman dengan